Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa halukum? Ana bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online ya teman-teman. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan semangat untuk belajar. Sholawat serta salam mudah-mudahan tersampaikan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan belajar kembali mata pelajaran tematik. Kita akan belajar di tema 2, subtema 1 untuk muatan matematika dengan topik sifat komutatif pada penjumlahan. Ustazah harapkan setelah pembelajaran ini teman-teman semuanya dapat mengoperasikan ataupun memahami sifat komutatif pada penjumlahan, kemudian dapat mempraktikkan bagaimana penggunaan sifat komutatif pada penjumlahan. Pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang menemukan karakter tokoh dalam dongeng ya. Pada pertemuan sebelumnya kemudian mengucapkan permintaan maaf kepada orang lain dan juga tentang gerak non-lokomotor. Hari ini kita akan melanjutkan materi untuk muatan matematika, yaitu sifat komutatif pada penjumlahan. Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Masya Allah, Dayu ini sangat kreatif dan sangat semangat untuk belajar ya teman-teman ya. Dia pandai menggunakan bahan alam untuk dijadikan alat atau bahan untuk belajar. Kita sebagai umat muslim dan juga orang-orang yang beriman tentunya tidak kalah semangatnya untuk belajar. Apalagi Allah telah memberikan keutamaan orang yang menuntut ilmu, yaitu dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 ini menerangkan bahwasanya Allah akan memberikan keutamaan, kelebihan orang yang menuntut ilmu dibandingkan orang yang tidak menuntut ilmu. Ayat ini sudah seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk tetap semangat dalam belajar. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, kita harus tetap semangat dalam belajar. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, Allah akan lebih menyukai orang-orang yang semangat dalam belajar daripada orang-orang yang malas untuk belajar. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang semangat dalam belajar ataupun menuntut ilmu ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Jadi di sini ada 2 kotak ya. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di 2 kotak seperti ini. Ingat ya, ada 35 helai daun kering di kotak pertama dan 15 helai daun kering di kotak kedua. Kita lihat. Ya, di sini ada. Nah, kotak pertama berisi 35 helai daun kering, kita tulis. Kemudian di kotak kedua berisi
Ini ya, 15 helai daun kering. Dayu menghitung semua daun kering ya. Dari kedua kotak ini dihitung jumlahnya. Dalam kalimat matematika ditulis 35 ditambah 15 sama dengan, jika dijumlahkan hasilnya 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Nah, setelah menghitung kemudian Dayu ingin menukar tempatnya. Ya, yang tadinya kotak yang berisi 35 helai daun kering ini berada di depan atau di awal, sekarang kita tukar menjadi yang kotak berisi 15 helai daun keringnya berada di depan, kemudian yang kotak berisi 35 helai daun keringnya berada di belakang. Nah, dijumlahkan. Nah, kemudian Dayu menghitung kembali semua daun keringnya. Nah, dalam kalimat matematika ditulis 15 ditambah 35 sama dengan hasilnya 50. Ternyata jumlahnya sama. Meskipun tempatnya ditukar, ternyata hasilnya tetap sama, yaitu 50 helai daun kering. Nah, kita bisa menuliskan di sini, kita lihat tadi pada kalimat matematika yang pertama yaitu 35 ditambah 15 sama dengan 50. Kemudian kalimat matematika yang kedua, 15 ditambah 35 sama dengan 50. Kita lihat hasil dari kedua penjumlahannya sama, yaitu 50, meskipun tempatnya ditukar ya, tempatnya kita rubah, tetapi hasilnya tetap sama, yaitu 50. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Ya, karena ini hasilnya sama, maka kalimat matematikanya bisa kita tuliskan seperti ini ya teman-teman. Kemudian contoh yang kedua, Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Kita lihat ada 2 truk di sini. Yang seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Ini ya di truk pertama ya. Kemudian di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Di truk kedua ada 590 butir kelapa. Kemudian kita jumlahkan. Totalnya 425 ditambah 590 sama dengan 1015 ya. Dari jumlah kelapa di kedua truk ini ada 1015. Kemudian bagaimana kalau posisinya kita rubah? Ya. Nah, kita rubah, yaitu truk pertama mengangkut 590 buah kelapa, kemudian truk keduanya 425 buah kelapa. Nah, jika posisi gambar truk diubah seperti ini, kita jumlahkan 590 ditambah 425 sama dengan 1015. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah, yaitu 1015. Di sini juga hasilnya 1015. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Kita lihat posisi bilangannya, yang tadinya 425 berada di depan, kini berada di belakang, berpindah posisi. Kemudian bilangan 590 berubah posisi menjadi di depan. Sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran, bertukar atau berpindah posisi.
Ya, kita bisa menuliskan A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana A dan B itu merupakan bilangan cacah. Apabila terdapat dua bilangan cacah yang kita jumlahkan, dalam hal ini A ditambah B, itu akan sama dengan B ditambah A. Kita lihat posisi A, ya, posisi A sebelumnya berada di awal atau di depan, kemudian berubah atau berpindah posisi menjadi di belakang. Kemudian kita lihat bilangan B, ya, yang tadinya di belakang berpindah posisi menjadi di depan. Nah, sifat pertukaran tempat ini disebut sifat komutatif, ya, sifat komutatif pada penjumlahan. Dalam operasi penjumlahan berlaku sifat komutatif atau pertukaran, berpindah tempat. Sifat komutatif pada penjumlahan menyatakan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama, ya. Hasilnya sama seperti yang tadi di awal kita pelajari bersama, hasilnya tetap sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar atau dipindahkan posisinya. Nah, kita akan melihat contohnya penjumlahan yang hasilnya sama dengan ruas kanan dan kiri. Contohnya 35 ditambah 15, tadi kita sudah belajar, sama dengan 50. Kemudian kalau 15 ditambah 35 hasilnya juga 50. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan 35 ditambah 15 akan sama dengan 15 ditambah 35. Kita lihat contoh kedua. Di sini ada bilangan 500 ditambah 250 sama dengan 750. Kalau kita tukar tempatnya, 250-nya jadi di depan, 250 ditambah 500 sama dengan sama 750 juga. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan 500 ditambah titik-titik sama dengan titik-titik ditambah 500. Ya, siapa yang bisa memasukkan bilangannya di sini titik-titiknya yaitu berapa? Iya, betul, 250. Di sini juga 250. Jadi 500 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah 500. Bagaimana teman-teman? Mudah ya untuk sifat komutatif ya. Kemudian Ustaz akan lanjutkan. Ayo selesaikan soal berikut dengan waktu secepat mungkin. Di sini ada penjumlahan untuk sifat komutatif, yaitu ada ruas kanan dan ruas kiri. Di sini ada bilangan 240 ditambah 888 sama dengan titik-titik ditambah 240. Nah, titik-titik ini kita isi dengan berapa teman-teman? Iya, karena 240 ini sudah berpindah posisi di belakang, berarti yang di depan adalah 888 ini, ya, dari bilangan ini ya, pindah tempat sini. Kemudian yang kedua, titik-titik ditambah 375 sama dengan titik-titik ditambah 222. Nah, ini ada dua bilangan yang berbeda tapi di tempat yang berbeda pula. Nah, kita lihat di depan sini, ya, belum ada bilangannya. Kita ambil dari mana teman-teman? Iya, dari bilangannya ini yang berada di belakang, pindah menjadi di depan. Jadinya 222 ditambah 375. Kemudian bilangan yang di sini diambil dari bilangan yang 375. Ya. Nah, sekarang kalau dibalik, ya, yang sudah ada bilangannya berada di ruas kanan. Nah, berarti yang menempati bilangan di ruas kiri yang paling depan
Iya, yang tadinya 168 berada di ruas, di tempat yang belakang, kita pindahkan jadi di depan. Iya, 160. Nah, kalau begini bagaimana teman-teman? Betul atau salah? Iya, salah ini teman-teman. Ya belum betul. Kenapa belum betul? Karena iya, posisinya tidak berubah. Iya, ini tadinya 421 berada di depan, di sini berada di depan lagi. Berarti iya, belum betul. Kemudian di sini 168 berada di belakang, di sini juga berada di belakang lagi. Berarti contoh ini adalah contoh yang salah. Harusnya bagaimana? Harusnya 168-nya berada di depan, kemudian 421-nya berada di belakang. Betul. Bisa ya membedakan ya, mana yang sifat komutatif dan mana yang bukan sifat komutatif. Saya lanjutkan ya. Nah, di sini sudah ada seperti tadi. Ya, contoh seperti tadi, penjumlahan dengan sifat komutatif, hanya di sini ada kategorinya atau sudah ditentukan hasilnya, yaitu hasilnya 888. Hasil penjumlahannya harus bernilai 888. Di sini sudah ada bilangannya 240 ditambah titik-titik sama dengan titik-titik ditambah 240. Bagaimana cara kita mengisi titik-titik yang belum terisi bilangan ini? Caranya kita bisa menggunakan pengurangan ya. Kita sudah belajar pengurangan bersusun. Berarti kita kurangkan bilangan 888 dengan 240. Kita kurangkan 888 dikurangi 240, 8 dikurangi 0 sama dengan 8. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Kita ketemu hasilnya 648. Nah, jika sudah ketemu hasilnya, kita masukkan ke bagian yang kosong ini. Ya, berarti 240 ditambah 648 sama dengan 648 ditambah 240. Ya, kemudian lanjut di bawahnya, di sini ada titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik ditambah 222. Nah, kalau 222 kita bisa langsung menuliskan di sini ya. Kita cari dulu untuk mengisi bagian titik-titik biru ini, yaitu dengan mengurangkan 888 dikurangi 222, yaitu 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 8 dikurangi 2 sama dengan 6, 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Hasilnya sudah ketemu 666. Kita masukkan ya tadi di sini 222-nya, karena di sini sudah ada, kita pindahkan ke depan ya. Kemudian kita tambahkan dengan 666. Ya, kita tulis lagi 666. Jadi sudah betul ya teman-teman ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, soal yang paling bawah ini adalah seperti yang tadi. Ya, kita karena ini sudah diketahui 268. Di sini sudah diketahui 620, jika dijumlahkan hasilnya 888. Berarti kita tidak usah mengurangkan ya, tinggal kita menuliskan saja ya. Perpindahannya 620 pindah di depan jadi 620, kemudian 268-nya kita pindahkan jadi 268. Mudah ya teman-teman ya. Menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Kamu dapat menyelesaikan masalah sifat pertukaran dalam bentuk soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik, kita perlu membaca soal dengan cermat. Ingat kembali bahwasanya sifat pertukaran bisa kita tulis A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana A dan B merupakan bilangan cacah.
Nah, kita lihat contoh soalnya. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Ingat ya, diletakkan di kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Ingat, kalau Dayu meletakkannya pada kotak berwarna hijau, kalau Siti meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, kita akan melihat jumlah kacang merah dari Dayu dan Siti. Ya, kalimat matematikanya bisa kita tulis 500 ditambah 610 sama dengan, jika kita jumlahkan, ketemu hasilnya 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti 1110 butir. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Apabila letak kacang merahnya diubah, ya, tadi Dayu meletakkannya pada kotak berwarna hijau, kemudian dipindahkan di kantong plastik. Nah, kacang merah punya Siti dipindahkan dari kantong plastik ke kotak berwarna hijau. Jika posisi wadah atau tempatnya diubah, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, kita berarti hitung lagi. 610 ditambah 500. Hasilnya sama, 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir. Nah, hasilnya sama, yaitu 1110 butir. Kita bisa mengambil kesimpulan, jadi 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Mudah ya teman-teman ya. Iya, itu tadi untuk pembelajaran sifat komutatif pada penjumlahan. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Silahkan banyak berlatih mengerjakan latihan soal yang terdapat di dalam buku pena, karena semakin banyak berlatih, semakin terampil kita dalam berhitung. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Jika banyak kekurangan, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.